No truth, no justice. Banyak orang mengatakan kepada saya, kenapa dukung Pak Ganjar Pranowo jadi capres untuk Pilpres 2024? Mereka mengatakan, kenapa tidak pilih Anies atau tidak pilih Prabowo? Kenapa pilih Pak Ganjar? Saya selaku advokat ya saya sejak tahun 2000 menjadi advokat ya. Pertama saya di Jakarta sampai 17 tahun saya di Jakarta. Terus tahun 2017 saya pindah ke Jawa Timur, ikut suami saya karena suami saya minta pulang ke kampungnya di Mojokerto, Jawa Timur. Sebagai istri yang berbakti kepada suami, saya pun ikut pindah dengan mengorbankan segalanya di Jakarta dan pindah ikut ke Jawa Timur demi suami saya dan keluarganya. Jadi saya berpendapat kenapa saya dukung Pak Ganjar Pranowo. Karena Pak Ganjar Pranowo tidak takut untuk menyuarakan kebenaran. Walaupun kata pepatah bilang kebenaran itu pahit, ya. Jadi katanya lebih baik kita berbohong putih, white lies gitu ya kan, daripada kita menyuarakan kebenaran itu sendiri. Tapi Pak Ganjar tidak seperti itu. Pak Ganjar walaupun dia tahu itu kebenaran itu pahit gitu ya, walaupun dia tahu resikonya untuk mengungkapkan kebenaran itu gitu ya, tapi beliau tetap menyuarakan kebenaran itu apa adanya. Dan itulah seorang pemimpin. Dan beliau sebagai seperti itu karena didikan orang tuanya, gitu kan? Didikan ibunya yang tercinta. Seperti pepatah juga bilang kan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bagaimana Pak Ganjar, itulah ibunya yang melahirkannya, yang membesarkannya, yang mendidiknya. Itulah ajaran ibunya yang dipegang oleh Pak Ganjar sampai saat ini. Kejujuran, ketidakmunafikan, dan apa adanya. Itu pemimpin sejati bagi saya. Dan hal itu tidak saya lihat baik itu dalam Anies maupun dalam Prabowo. Kenapa Anies tidak masuk kategori jujur menurut saya? Gitu kan ya. Karena kan Anies pernah janji sama Prabowo bahwa beliau akan mendukung Prabowo jadi presiden, ya kan? Waktu beliau jadi gubernur Jakarta. Tapi nyatanya sekarang, ketika Pilpres 2024, beliau maju juga jadi presiden, ya kan? Dari situ saja sudah kelihatan ambisinya gitu kan, bahwa beliau memang ternyata tidak jujur. Jadi beliau menggunakan kepentingan tertentu untuk kepentingan pribadinya, gitu ya. Jadi kenapa saya memilih Pak Ganjar? Saya sungguh sayang gitu ya, kenapa kelompok-kelompok Islam gitu ya mendiskriminasikan Pak Ganjar sebagai anti-Islam gitu ya. Pak Ganjar itu istrinya pengurus pondok pesantren di Kalijaran, Jawa Tengah. Dan Pak Ganjar sendiri adalah keturunan Sunan Kalijaga, gitu ya kan. Salah satu sunan dari 9 wali, kan gitu ya kan. Jadi kenapa kita mesti mendikotomi, oh nanti kalau pilih Pak Ganjar nanti Islam bakal begini, bakal begitu, bakal begini, bakal begitu. Gak ada urusan dengan Islam, gitu kan. Dan anehnya tahu ya, kelompoknya Prabowo tuh juga menuduh Pak Ganjar anti Israel hanya karena masalah U20, ya kan? Mereka tidak menyalahkan Gubernur Bali yang menolak Bali sebagai tuan rumah U20, tapi mereka menyalahkan Pak Ganjar. Aneh kan, gitu kan? Padahal harusnya disalahkan oleh Pak Gubernur Bali karena kenapa dia menolak. Pak Ganjar kan hanya membenarkan tindakan gubernur itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dibaca oleh Pak Ganjar. Maklumlah ya, sebagai seorang sarjana hukum ya, Pak Ganjar kan S1-nya sarjana hukum. Jadi beliau harus berkata apa adanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makanya dibilang kebenaran itu pahit. Tapi untuk menegakkan keadilan, kebenaran itu harus disuarakan. Kan gitu ya. Jadi seperti itu. Bagaimana kita bisa menyuarakan keadilan kalau kita menutupi kebenaran? Kan gitu. Jadi no truth, no justice. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada keadilan. Jadi kalau teman-teman menanyakan kepada saya, kenapa pilih Pak Ganjar Pranowo? Karena beliau adalah pemimpin sejati bagi saya. Beliau tidak takut untuk mengungkapkan rahasia pribadinya, termasuk nonton film porno misalnya, tanpa rasa takut.
akan dicela orang atau difitnah orang atau apapun, karena memang begitu adanya, gitu kan gitu. Dan itulah sosok pribadi yang kita cari, yang amanah, yang fatonah, yang jujur dan adil. Masalah korupsi, tuduhan korupsi IKTP, itu faktanya selama Jawa Tengah dipegang Ganjar Pranowo sebagai gubernur, 4 kali dapat penghargaan dari KPK. Kalau Pak Ganjar Pranowo terlibat IKTP korupsi, gak mungkin KPK akan memberikan penghargaan terhadap Jawa Tengah sebanyak 4 kali, gitu ya. Jadi teman-teman, ya, di sini saya sebagai pendukung Ganjar Pranowo ya untuk Pilpres 2024, saya harap dan hormat dan sangat tolong jangan ada lagi pengklaim bahwa Pak Ganjar Pranowo anti Israel ataupun anti Islam, karena beliau tidak seperti itu, kan gitu ya. Dan yang berikutnya ya, terkait masalah IKN dan China atau dan apa gitu ya, tolonglah jangan dibawa, jangan dikait-kaitkan urusan itu dengan pribadinya Pak Ganjar, kan gitu ya. IKN itu sudah kebijakannya presiden sebelumnya, Pak Ganjar hanya melanjutkan. Jadi kalau misalnya mendukung Pak Ganjar, bukannya berarti mendukung PKI lah, mendukung Cina lah atau apalah seperti itu. Dan kalau misalnya Pak Ganjar juga anti Israel, jadi bilang bahwa Pak Ganjar mendukung teroris, kayak gitu juga, ya kan gitu ya kan. Jadi tolong teman-teman, baik itu kubunya Prabowo ataupun kubu Anies, marilah kita bersikap dewasa, ya kan? Bersikap dewasa untuk memikirkan yang terbaik untuk bangsa ini. Jangan sampai kita ini pecah gara-gara perbedaan pandangan soal siapa calon presiden yang akan datang. Demikian dari saya, Sarah Serena, advokat dari Pradi Mojokerto yang sekarang berkantor di Dusun Jati Ombo RT 4 RW 3 Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dengan ini mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka.